Jika ada cahaya yang bisa menyaingi matahari menerangi siang, maka dia adalah ibu. Cintanya tanpa batas, tak kenal lelah, dan bahkan tak memilah-milah. Maka miris rasanya jika kasih ibu tidak dihargai, bahkan diinjak-injak oleh anak sendiri. Dari Malang, 2 orang kakak beradik tega titipkan ibunya di panti jompo, bahkan menandatangani syarat untuk tidak dikabari ketika sang ibu meninggal dunia. Atas dasar apa keduanya menitipkan ibu di panti jompo, padahal masih mampu secara fisik? Di lain kisah, cerita Dev Hendrik yang minum obat seumur hidup setelah melakukan bypass jantung menggugah cerita. Jalan pola hidup sehat sejak lama, lantas apa penyebab Dev didiagnosa alami penyumbatan pembuluh darah di jantung? Bagaimana pula perjuangan Suster Wike yang rela mengorbankan separuh hidupnya untuk masyarakat di kampung Basman, Papua? Benarkah keseringan konsumsi seblak bisa menyebabkan berbagai macam penyakit? Pemirsa, inilah Insert Investigasi. Jadi ada satu ibu ini di samping saya ini. Ibu siapa namanya, Bu? Usia pinten? Usia? Usia 74. Jadi beliau ini diserahkan anak kandungnya secara total. Ibu adalah segalanya. Tapi apa jadinya jika wanita kuat yang telah menderita 9 bulan 10 hari melahirkan anak dan lalu membesarkannya dengan penuh kasih sayang ditelantarkan oleh buah hatinya? Inilah kisah di luar nalar yang mengalir dari sebuah panti jompo di kawasan Malang, Jawa Timur. Dengan alasan apapun, tak layak rasanya melepaskan seorang ibu ke panti jompo. Pedih rasanya melihat senyum sang anak ketika hendak menandatangani perjanjian di atas materai. Sepuas itukah dirinya merasa terbebaskan dari wanita yang telah membesarkannya? Lepas sepenuhnya, mereka bahkan sepakat menerima tawaran tidak dikabari jika sang ibu tutup usia. Begini, Bu, ya, saya jelaskan. Pria lansia itu sebenarnya kan tidak boleh, Bu, untuk orang yang masih punya keluarga, apalagi punya anak 2. Nah, berhubung tidak ada titik temu, ya dengan istilahnya tidak ada yang merawat atau tidak mau merawat atau apalah. Yang jelas kan tidak ada titik temu siapa yang mau merawat ibunya, kan gitu. Nah, ibu boleh menyerahkan ke pria lansia tapi total. Total itu tidak akan ketemu ibu lagi. Tidak akan ketemu ibu lagi. Kalau meninggal tidak kita kabari. Bersedia ya? Dengan segala resiko ya. Ini tanda tangan di atas materai nanti ya. Seorang ibu sanggup merawat 10 anak hingga dewasa. Namun 10 orang anak belum tentu bisa merawat seorang ibu. Kisah miris yang datang dari kawasan Malang mengundang reaksi beragam dari warganet. Hujatan demi hujatan langsung mengarah lurus pada 2 anak yang begitu tega sambil tersenyum menitipkan ibu ke panti jompo. Tak tahukah mereka jika doa seorang ibu mampu menembus langit, jangan salahkan takdir jika di kemudian hari hidup makin berantakan gara-gara telantarkan seorang ibu ketika raga masih sanggup untuk merawatnya. Sih ya, udah ngeliat beritanya sebelumnya di sosial media ya. Cuman agak miris aja sih sebagai anak ya. Dimana juga saya sebagai seorang ibu itu menurut saya itu sangat menyayat hati sih, bener-bener miris karena kaget aja dengan tanggapan orang tua yang anaknya dari kecil dia menghidupkan, mati-matian berjuang buat ngidupin anaknya, tapi pas udah saat besar malah orang tuanya ditaruh di panti jompo ya. Saya agak miris karena orang tua saya sendiri aja saya nggak bisa mengurus di masa tuanya karena saya jarak jauh dengan orang tua saya. Aku mikirnya kayak, loh itu anak emang nggak akan jadi seorang ibu gitu loh. Nah gimana perasaan dia kalau misalkan anaknya juga ngelakuin hal yang sama ke dia gitu. Kaget sih sebenarnya. Karena kayak bisa-bisanya. Kita sebagai seorang anak dan yang akan jadi seorang orang tua, kita sayangilah orang tua kita masih ada. Jangan kita sia-siakan karena penyesalan itu aja di belakang. Itu aja. Viral dan dihujat warganet di media sosial. Dalam waktu sekejap, 2 orang anak itu segera menjemput ibu mereka untuk kembali ke rumah. Saat telah berada di rumah, keduanya pun didatangi oleh polisi, dinas sosial, juga pegawai kecamatan. Melihat langsung kehidupan keluarga itu sehari-hari, tersiratlah alasan mengapa keduanya menitipkan sang ibu ke panti jompo.
Namun, layakkah menitipkan sang ibu di panti jompo sembari menerima kesepakatan untuk tidak dikabari saat ibunya meninggal dunia? Tujuannya ke Gria Lansia ini menitipkan. Nggih, menitipkan supaya ibu saya punya tempat yang layak, Ibunya- ada yang jaga. Ya, Terus saya kan kerja. Kalau saya kerja itu ibu sering ngesot, Pak. ya, Ke jalan raya Keluar, ke gitu. sana minta keluar gitu loh. ya. Ngesot, bukan Nggak ada jalan, temannya. Pak. Munafik. Kalau memang kita nggak sanggup merawat orang Iya, tua saya kita, memohon bantuan gitu. ya. Kalau kita kan nggak tahu nih masalahnya ibunya ini kan kita nggak tahu. Jadi ibu ini sengaja menitipkan ke sana tujuannya biar dapat perawatan yang Iya. lebih maksimal. Iya. Makannya teratur, Terjamin. kesehatannya teratur. Setelah jenengan tinggal, berapa lama jenengan akhirnya kembali menjemput orang tua sampai? Ya langsung, Pak. Langsung seketika itu? Iya, habis Datang asar di jam 2 rumah itu langsung ke langsung sana. PP, Pak. Jadi sehari full saya pakai Saya satu kirain mobil. sudah sehari 2 hari. Ya. gitu. Enggak, Pak, langsung. Kalau memang kita tidak bisa membantu beliau berdua, tolong jangan cepatkan proyek yang enggak. Tolong jangan dihujat. Beliau berdua ini saya ngomongin ada dinas sosial, ada dari kecamatan, ada dari relawan, media lah ya. Ini sudah menyatakan bahwasanya keluarga ini sudah berusaha nyari solusi. Namun karena hari ini viral ya mau diapain? Seolah ada yang belum selesai dari proses klarifikasi dua orang anaknya. Namun bersyukurlah karena sang ibu akhirnya bisa kembali berkumpul bersama buah hati yang sebelumnya ingin melepas kepergiannya. Miris melihat seorang anak yang masih mampu melepas ibunda tercinta ke panti jompo. Padahal banyak orang di luar sana yang berharap bisa menghabiskan waktu lebih banyak bersama sang ibu. Dan inilah yang dirasakan oleh Mita The Virgin saat sang ibu tutup usia pada Jumat 27 Juni 2025 lalu. Kesedihannya menjadi-jadi mengingat hidup yang seolah tak bisa berjalan lagi tanpa sang ibu di sampingnya. Waktu masih bisa ngomong jelas tuh ngomong katanya mama pengen sembuh, mama pengen lihat cucu-cucu mama gede katanya kayak gitu. Kalau dari aku kan pasti mama pengennya aku nikah ya, cuman belum kesampaian gitu. Nah itu dia karena kan aku emang ya nggak punya siapa-siapa lagi ya, maksudnya selain adik aku kan sekarang udah nikah, udah punya anak, udah punya kehidupan. Ya aku nggak kebayang lah. Dari dulu kan aku udah nggak punya orang tua, maksudnya udah nggak punya bapak ya. Aku punya ayah sambung juga yang baik ngurusin mama kemarin, Papa Mas Pur. Itu papanya adik aku itu dia juga ngurusin mama banget, baik juga gitu. Jadi kayak kehilangan lah aku kayak. Biasa sama mama ngabarin, sekarang aku nggak tahu harus ngabarin siapa. Mita The Virgin hidup tanpa figur ayah. Ia pun merawat sang ibu dengan sepenuh hati. Satu-satunya penyesalan yang belum sempat dijalani adalah memberikan cucu pada ibunda tercinta hingga hari terakhirnya. Kisah hidup Mita serupa dengan yang dialami oleh Kiki Farel. Ditelantarkan sang ayah hingga harus berjuang mengurus sang ibu, ia tetap tegak berdiri tanpa mengeluh sedikit pun. Dan inilah potret kasih sayang yang selayaknya dilakoni oleh seorang anak. Kasih ibu sepanjang jalan dan kasih anak harusnya hingga sang ibu tutup usia. Itu memang pada saat kena vonis kanker kan mama langsung kenanya vonisnya langsung stadium 4 paru. Dan waktu itu kan memang kondisinya kurang baik. Tapi aku sama adik aku sih alhamdulillahnya tetap semangat ngerawat karena mamanya juga positif banget mikirnya gitu sampai saat ini. Ya mungkin memang ada penyebaran di beberapa area. Tapi mamanya juga masih semangat banget, jadi kayak aku sama sekali nggak ngerasa berat pun. Tiap minggu nganterin mama bolak-balik RS, mungkin bisa seminggu 2 kali. Obat yang diminum juga tiap hari harus rutin gitu. Jadi aku nggak ngerasa berat sama sekali karena ngelihat mama tuh semangat banget. Cintailah ibu, layaknya engkau mencintai diri sendiri. Cerita Dev Hendrik yang konsumsi obat seumur hidup pasca operasi bypass jantung mengejutkan publik. Lantas, seperti apa kesehariannya setelah hidupnya bergantung pada obat? Sesaat lagi hanya di Insert Investigasi.